Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi taufik hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan syukur kita kepadanya dengan menegakkan syiar daripada syiar-syiar agama hak, agama kita ini, yaitu menunaikan sholat Jumu'ah. Semoga dengan syukur semacam ini Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua sebagaimana janjinya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mengingkari janjinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Jika kalian tidak bersyukur, ingkar, maka adabku, siksaku amatlah berat. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tidak lupa perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berusaha keras untuk membimbing kita, mendidik umatnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang sebenarnya manfaatnya juga akan diperoleh, dinikmati oleh kita atau hamba-hamba tersebut ketika mau taat kepada beliau, mau menurut kepada beliau. Semoga dengan sering membaca salawat dan salam Allah beri taufik kita menjadi pengikutnya yang baik, mau mempelajari petunjuknya, mau mengamalkan petunjuknya, mau mendakwahkan petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Termasuk yang kita harapkan adalah kebahagiaan hidup. Bahkan kita tidak lupa, tidak pernah melewatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebahagiaan, di akhirat kebahagiaan, dan jagalah kami dari azab neraka. Dan kita tentunya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Pada kesempatan ini mari kita perhatikan yang mudah-mudahan bisa jadi barometer, menjadi tolak ukur kita. Kita ini nantinya mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Atau kalau mendapatkan kebahagiaan eksekutif atau ekonomi, tingkatan istimewa atau tingkatan sederhana. Ini semua tentunya nikmat Allah untuk kita semua, kebahagiaan tersebut. Namun kita dituntut untuk berusaha. Di antara ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yaitu taisir fit ta'ah, mudah, gampang, ringan
hatinya untuk melakukan ketaatan. Hatinya mau, hatinya senang, hatinya bahagia untuk melakukan ketaatan. Meskipun kalau prakteknya sangat tergantung pada situasi dan kondisi, jenis pekerjaan, jenis lingkungan di mana kita berada. Pada saat kita banyak problem atau tidak, itu mempengaruhi praktek ketaatan kita. Namun seharusnya tidak mempengaruhi hati kita. Hati kita senantiasa ingin taat. Pikiran kita senantiasa untuk taat. Jangan sampai ketaatan itu tidak muncul dari diri kita, dari hati kita. Hanya muncul dari keadaan terpaksa lingkungan, terpaksa atasan, terpaksa pasangan hidup, terpaksa gara-gara kerja. Perusahaannya kalau nggak mau sholat dipecat, akhirnya dia sholat. Jangan sampai seperti ini. Hati yang senantiasa ingin taat, pikiran yang senantiasa ingin taat, inilah yang harus kita selalu pegangi. Meskipun sekali lagi jenis pekerjaan kadang-kadang menghambat kita. Ingin jamaah, pahalanya berlipat-lipat. Dalam riwayat 27 kali lipat dengan sholat sendiri. Dalam riwayat yang lain 25. Dalam riwayat yang lain dikatakan semakin banyak jamaah semakin bagus. Jadi sholatu rajul lima rajul aska min sholatihi wahdah. Orang sholat dengan temannya lebih baik dari sholat sendiri. Bersama dua orang lebih baik daripada bersama satu orang. Semakin banyak semakin baik. Namun kondisi tertentu kita tidak bisa seperti itu. Jenis pekerjaan kita menghambat untuk jamaah banyak orang. Hanya sekelitir orang di bagian tertentu dari suatu lokasi. Atau bahkan kita mungkin tidak bisa berjamaah. Kita pergi ke suatu tempat jauh dari masyarakat dalam mencari nafkah dan lain sebagainya, terkadang tidak bisa berjamaah. Namun jangan sampai hati kita ini tidak ada keinginan untuk sholat berjamaah. Kalau perlu kita usahakan cari pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa senantiasa berjamaah. Meskipun sekali lagi kadang-kadang kenyataan tidak seperti itu. Maunya jamaah macet di jalan tol, belum sampai rumah waktu jamaah telah habis, atau kendala-kendala yang lainnya. Namun hati tidak boleh menyerah. Pikiran, keinginan tidak boleh menyerah. Harus ada keinginan kuat untuk taat tersebut, yang diantaranya adalah sholat berjamaah. Kalau ada keinginan yang kuat dan memohon kepada Allah, insya Allah akan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ini, jadi kita harus punya pikiran untuk taat. Jangan sampai hati kita nggak ingin taat. Meskipun mungkin praktek zahir kita, langkah kita, amal kita belum bisa seperti itu. Karena kondisi-kondisi tertentu. Kalau sebabnya adalah bisa dihindari, maksudnya sebab tidak taat bisa ditinggalkan, mari kita tinggalkan sebab-sebab tersebut. Sebagian tidak jamaah gara-gara nongkrong di warung kopi. Ini sebab yang mudah untuk ditinggalkan, tapi mau atau tidak. Sedang rapat pun kalau mau sebenarnya bisa. Karena rapat dengan ditunda sholat sebenarnya tidak akan berakibat efek negatif yang besar.
hanya mau atau tidak kita berusaha untuk hal itu. Maka benarlah sabda Rasulullah, pemimpin yang baik, yang adil itu sangat bermanfaat. Adil tidak hanya sembako, tidak hanya hak-hak kehidupan sehari-hari. Adil termasuk hak-hak ibadah. Jadi ketika waktu ibadah seorang pemimpin mengajak anak buahnya untuk ibadah, yang diantaranya adalah sholat. Kalau kita sudah punya pikiran untuk rajin ibadah, berarti kita telah dibuka oleh Allah hati kita, dapat hidayah. Dan kalau kita mau terus mempertahankannya dan berusaha mewujudkannya, kita termasuk orang-orang yang akan bahagia. Doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang lain selain menghindari hal-hal yang menghalang ketaatan tersebut, juga ada usaha yang lain, yaitu membiasakan. Karena sebagian tidak taat itu bukan karena halangan, tetapi karena dirinya sendiri belum mampu, belum mau meninggalkan tipu daya syaitan. Syaitan menggambarkan yang tidak taat, yang santai itu enak, itu kebahagiaan. Menggambarkan ibadah, ketaatan itu adalah suatu hal yang menghalangi kebahagiaan. Enak-enak tidur harus bangun sholat, enak-enak kerja harus istirahat sholat. Harta dikumpulkan sudah agak banyak harus pergi haji. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Jadi bukan karena lingkungan, bukan karena ini itu, kita sebenarnya punya kesempatan, namun kemauan kita kurang. Maka mari kita usahakan. Dengan apa? Dengan paksa diri kita. Maksa orang lain tidak baik, maksa diri sendiri untuk kebaikan baik. Gak pernah puasa Ramadan yang sebentar lagi, 2 bulan lagi. Kalau orang yang gak biasa puasa itu mau memaksa, itu boleh memaksa dirinya sendiri. Tadinya gak sholat 5 waktu, sholatnya kalau sempat saja. Kalau mau memaksa dirinya bisa. Jadi kita usahakan dengan sekuat tenaga. Kita usahakan melakukan ketaatan-ketaatan. Nanti kita insya Allah bisa. Setelah bisa nanti akhirnya biasa. Mari kita renungkan, kita sholat Jumat ini agak mudah. Beda dengan sholat 5 waktu jamaahnya. Kenapa? Belum kita biasakan. Kalau sudah kita biasakan 5 waktu sholat jamaah, itu juga akan mudah. Masjid berkurangnya jamaahnya dari Jumat dan lainnya tidak akan terlalu banyak. Selain Jumatan, masjid banyak mengadakan sholat sendiri-sendiri. Kantor-kantor mengadakan sendiri-sendiri. Jadi wajar jamaahnya berkurang suatu masjid. Tetapi ternyata kenyataan yang ada tidak seperti itu. Berkurangnya terlalu banyak antara Jumat dan lainnya. Ini termasuk tanda kemungkinan tidak membiasakan jamaah. Jadi kalau orang membiasakan jamaah, masjid itu mungkin dari Jumat tetap beda, kurang jamaahnya, tetapi tidak akan terlalu kosong. Sebagian ada masjid sholatnya 2-3 orang, kalau Jumatan 100-200 orang. Seandainya 200 orang itu pergi ke musola yang lainnya, tetap akan memenuhi masjid-masjid musola-musola yang lainnya. Tapi kenyataan masyarakat kita kurang perhatian. Kenapa? Kurang membiasakan. Jumat sudah kita biasakan, akhirnya ringan. Kerja apapun Jumat, oh ya Jumatan.
Dinas dimanapun Jumat, Jumatan. Kerja dimanapun Jumat, Jumatan. Tapi 5 waktu kenapa tidak? Karena belum kita biasakan. Demikian. Jadi termasuk nasihat untuk biar mudah taat. Enak taat itu selain menghindari hal-hal yang menghalangi ketaatan tersebut, juga kita usahakan membiasakan diri untuk berbuat taat tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya tambahkan satu lagi usaha kita untuk mudah melakukan ketaatan, yaitu menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah orang itu biasanya bisa lebih selamat. Kalau tahu besok misalkan BBM turun 12.000 jadi 5.000. Bagi pedagang eceran yang paham informasi, nggak akan hari ini kulak. Kulakan banyak tidak akan. Karena besok jadi 5.000 atau besok 1 Januari lah. Nanti akhir Desember nggak akan kulaan. Karena tahu dia tidak akan kulaan banyak. Karena nanti rugi. Karena BBM-nya turun. Nah, sebaliknya kalau tahu mau naik, para pengecer itu beli sebanyak-banyaknya. Besok pagi naik. Hari ini kemarin sudah numpuk banyak sekali. Biar nanti nggak repot kulaan. Karena mau naik. Apalagi nanti bisa jual langsung naik. Kulaannya murah. Minimal bisa kulaan untuk selanjutnya nggak repot. Nggak perlu nambah modal. Intinya dengan ilmu itu di dunia kita selamat. Aman. Dengan ilmu itu kita bisa selamat. Tahu ilmunya. Dulu awal listrik masuk itu masa ada kisah di beberapa tempat tuh kabel listrik itu dipegang. Bergantungan mati dia. Karena nggak percaya. Kalau ada arus listrik itu nggak percaya. Karena dia nggak mempercayai padahal itu ilmu yang ya sudah dibuktikan banyak orang yang paham. Akhirnya dia meninggal dunia. Jadi ilmu itu penting dalam masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Kebahagiaan kita dengan ilmu kita akan lebih semangat. Contohnya jamaah. Apa petunjuk Rasulullah dalam jamaah? Yang ikut sholat jamaah bersama imam sejak awal diampuni dosanya. Yang tidak sempurna, masbuk, terlambat, diampuni dosanya. Yang sampai masjid sudah salam imam, diampuni dosanya. Maka orang akan tetap semangat, berusaha sebisa mungkin bersama imam karena pahalanya lebih besar. Namun tidak putus asa, tidak mudah-mudah sholat di rumah. Nanti akan langkah-langkahnya dicatat, pulangnya dicatat dan diampuni dosanya. Selagi mari kita menuntut ilmu setinggi mungkin. Karena kalau dunia dengan ilmu kita bahagia, terhindar dari kejelekan, maka akhirat seperti itu. Dengan ilmu tersebut kita akan mendapatkan keselamatan, terbebaskan dari ketergelinciran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama
yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanyalah yang bisa takut kepada Rabbnya, kepada Allah adalah yang ngerti, yang paham. Yang bisa jadi orang baik itu kalau ngerti. Kalau orang nggak ngerti itu sulit untuk menjadi orang baik. Seandainya bisa baik dalam masalah muamalah, tidak akan bisa baik dalam masalah ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.